salam dari kita yang sekarang di Yogyakarta. Jangan takut walaupun kita orang kampung ya kan, orang kampung, tetapi kita buktikan bahwa di mana di situ ada tekad untuk kita mencapai sesuatu dan kita lakukan juga senantiasa kita istiqomah, akan sampai itu nanti pada waktunya. Jadi langsung dijopot sama adik-adik ini. Wah. Jangan lupa subscribe. Cito Batubara. Cito Batubara. Gitu punya udah kan. Channel khusus. Udah subscribe. Jangan lupa di subscribe guys. Ini kita ada di Jogja loh. Jogja. Bukan Batubara nih. Ketua Batko loh. Batko Hedi. Bayangkan Anak Batubara. Jadi kalau ada yang sosok ke Jogja, Tak mungkin sosok banyak. enggak, kalau ada orang Batubara masih ada. Si Ado. Ramai orang. Oh, ramai nih. Pengawalannya. Badan udah besar ya, Bang. Pas. Badan besar. Aduh. Jadi kita makan di mana? Mus Kupi. Aceh itu Aceh. Wah, pokoknya makan apa ya? Ada apa? Soto Medan ada. Kau serius? Iya, ada soto Medan. Di situ. Kita makan soto Medan ya. Gas, mie Aceh ada. Jadi jauh-jauh di Jogja. Ada cai bukan kampung. Kadang rindu juga sama masakan daerah ini. Lontong Medan. Lontong Medan ada, Bang. Lontong Medan ada. Ada nanti. Kayak kemarin lagi, Pak. Kalian enak Kayak kemarin lagi berarti. Oh, enggak apa tanya nih ya. Pengalaman kuliah di sini, macam mana kasus ini. Jadi orang-orang yang di orang-orang yang tamat sekolah tuh. Terutama ketua Batko ini ketua. Ketua Batko cabang. Doain Batko Utara. Doain tesis bentar lagi selesai ya. Wah, ini. Nanti kalau ke Jakarta bisa ngelapor sama Baremon. BB langsung masuk BB. S2 ya, wajib lagi selesai. Bentar lagi. 2 semester lagi, Pak. Masya Allah. Apa guna dia tak bisa buat ya kan? Masa abang ngurus di sini? Apa aja nih? Yuk, yang tahu apa kita makan? Soto. Nanti ada menunya ada apa? Kita orang makan nih. Wih, Jul, nasi gurih. Kita akan cari nasi gurih. Wow. Iya aja. Ini tak mahal, 250.000. Emang nyari apa? Ada dulu pasti juga tuh ditawarin. Kalau apa ya komennya? Dulu aku enggak salah. Kalau di Jogja sama orang sana semua orang pengadil. Aja. Kita jalan lagi. Ini kita kemana nih? Ke tempat ini ya? Sekretariat ya? Inilah orang-orang tua yang enggak mulai belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jul, kita lagi ada di mana nih? Wah, kita lagi di Jogja nih. Jumpa lagi kawan-kawan di channel Cito Batubara. Alhamdulillah kita di Jogja. Kita lagi dijopot sama adik kita ya. Naik motor pula Jul. Naik motor, kata orang sini mobil. Mobil ya? Bukan keto. Bukan. Oke, itu di Malaysia, Bro. Oh, keto Malaysia. Malaysia tuh bilang kalau kamu ke motor keto. Nah, itu. Alhamdulillah kita ada acara nih adik-adik gambaran. Cuman sebelum kita acara pelantikan, ini perlu kita tanya nih. Ini salah satu senior mereka ya. Ya, senior mereka di Kembara yang sudah katanya sukses betul di sini. Alhamdulillah. Untuk tingkat adik-adik lumayan lah. Udah jadi. Kalau untuk tingkat awak belum bro, belum. Udah jadi orang Jogja deh. Tak gayo mau tak balik lagi kan. Jawa dia udah dikuasainya kan. Gawat nih kadang tapi. Oke, kita jumpa. Samo? Siapa? Pajar nama panggil ya kan. Tapi untuk lebih lengkap kita tanya yo. Kita tanya. Jadi kita akan mulai bertanya yo. Ini kadang bertanya. Nanyo di mobil. Kalau pejabat politik begitu ya. Kita manfaat kalau momen yang ada bro. Untuk momen dia aja begini. Payah. Hebat aja. Tapi budak-budak udah begini ya. Tapi hebatnya sempat menjemput gitu. Sempat menjemput ya. Super pun ganteng. Calon bos pula gini. Iya. Udahlah nanti. Kita ada urus itu nanti ya kan. Nanti urusan dia bagaimana betah di Jogja. Sekarang Pajar kami ini tidak bertanya sedikit nih kan. Nah, ini pertama kalau Pajar untuk Jawa Timur, Jawa Tengah lo bayarnya. Ini asal kampung aslinya di mana Pajar? Kampung di Batubara. Nah, Konaldo di. Mana kan dia lah. Ya, nama lengkap, nama lahir, kalau ada bini anak berapa mana tahu. Iya.
Aba-aba ini keren-keren kali nih guys. Pokoknya panutan kita semua lah adik-adik. Ikambara, dari batu bara yang di Jogja, pokoknya aba-aba. Tuh yang di belakang tuh, itu yang paling luar biasa lah ngebimbing kita. Nama awak tuh Fajar Sumardan. Terus dulu Uwe itu kakek karena kita puja ke Suma. Apa bang? Putra Jawa kelahiran Sumatera. Dulu Uwe itu di Bukit Tujuh. Bukit Tujuh tuh Lonsum sebelum arah ke Kampung Mangke. Oh, iya. Masih batu baru? Oh beda? Masih batu bara. Oh, masih ya? Masih batu bara. Uwe dulu di situ 50. 50 kecamatan 50. Uwe dulu di situ. Nah, sekarang sudah berpindah di Perlanaan. Orang tua udah pindah di Perlanaan. Di sebelah aja dekat tangga di Simalungun. Terus apa lagi tuh, Bah? Terus gini dulu. Apa? Umur berapa? Umur Berapa usia? sekarang berapa kita? Takut dengan situ. 26. Wah 26. Oh masih imut ya? Ini Masih imut-imut ya. 26 ya? Dulu kan tamat mana dulu? Dulu Sebelum ke Jogja. sebelum ke Jogja SMA dulu, SMA di alumni mana? SMA Madrasah Aliyah Negeri Batubara. Man Batubara. Limpul ya? Limpul, Bang. Mana 50. Sekarang Batubara, Bang. Dulu kami 50, sekarang udah ganti dia Batubara. Sekarang di mana Batubara mau? Hah? Batubara sekarang? Ya. Jadi tamat dari sana? Tamat dari sana, kita lanjut di Jogja. Alhamdulillahnya lulus 6 PTN. Alhamdulillah lulus 6 PTN, masuk di UIN Jogja jurusan Ilmu Komunikasi dan dapat alhamdulillah biaya gratis dari pemerintah. Beasiswa di sini kan? Beasiswa alhamdulillah. Jadi kita kan kalau beasiswa itu, Bah, dia kalau bidik misi kan 4 tahun tuh Iya, semester. selesai. Cuman kemarin itu kita nambah 1 tahun dikit lah. Cuman tetap masih komlot. Nah, gitu? masih komlot. Alhamdulillah masih komlot kita. Jadi S1 S1 IPK dapat IPK 3,71. Wah 3,71 ya? masih komlot tahun itu. Masih sibuk sebagai aktivis? Aktivis masih, Pak. Waktu di S1 dulu di UIN kita sempat jadi ketua komisariat Sosum Sentek, HMI Komisariat Sosum Sentek. Sambil waktu itu juga jadi sekretaris umum Ikambara 2 periode. Waduh. Sekum 2 periode sama Pak Julia. Jadi ya waktu kuliah, selain kuliah juga organisasi ekstra main. Organisasi, Bang. HMI waktu itu ketua komisariat, sekretaris umum Ikambara 2 periode. Terus ketua aja itu? waktu itu zaman Kak Ginting. Oh, Ginting. Kak Ginting sama Bang Harun waktu itu. Kak Ginting habis Bang Ginting. Yang kita nanti yang pertama. Iya, yang pertama, Bang. Periode pertama ya? Periode pertama. Iya, siap. Pertama sekali. Nah, Macam mana kiat-kiat dia bisa komplot? Dulu belojo macam mana? nah, sambil organisasi. Kan harus gaji sedikit tuh. Nah, Sebenarnya, Pak, harus ya pandai-pandai bagi waktu itu penting karena prioritas pertama amanah dari orang tua adalah kuliah. Jadi itu yang selalu ditekankan sama orang tua. Jadi tanggung jawab orang tua kuliah harus selesai, Sama, ya? harus tepat waktu. Nggak tepat exit. Jauh-jauh tak kuliah tak botol. Waduh. Aduh, gawat kita, Bang. Gawat kita. berarti gini lah, prinsipnya gini. Ya kan? Kuliah nomor 1, organisasi tidak nomor 2. Tidak nomor 2 juga. Jadi ketika udah selesai S1, sekarang udah bahkan tesis udah mau selesai. Insya Allah, Bah, lagi proses. Mengapa Anda mengambil S2? Apa motivasi sehingga Anda ambil S2 ini? Mantap ya. Ini dirantau orang jauh loh. Pertama, motivasi yang paling ini sih pengen ada di keluarga dari ayah sama ibu itu adalah cucunya minimal yang S2. Karena di keluarga ayah sama ibu itu belum ada yang cucunya S2. Itu motivasi yang paling kuat. Dan semenjak kita di Jogja itu sebenarnya jadi culture akademik itu meningkat itu, Pak. Meningkat jadi, ya? jadi mereka punya patron lah, punya inilah ya. Iya, Bah. Jadi pengen terus. Itu kemarin itu kan sempat setelah sidang skripsi langsung kita apply kerja. Alhamdulillah dapet tuh keterima. Terima 2 setelah sidang tuh, Bah, sebelum wisuda. Sebelum wisuda alhamdulillah dapet. Kemudian ya udah tanya orang tua mau di mana nih anaknya.
Ya udah kita kerja. Nah ketika kerja itu kok kayaknya ada yang kurang gitu Pak. Ada yang kurang. Saat itu juga udah selesai organisasi, selesai semua. Jadi rutinitasnya kerja, pulang kerja, pulang kerja. Itu kayak kita sebagai orang yang biasa aktif itu kok ada yang kurang gitu. Ah udahlah, coba S2 lah gitu kan, sambil kuliah sambil kerja gitu. Alhamdulillah keterima dan bisa kita S2 juga, nyisikan uang sekaligus S2. Ternyata ada yang kurang lagi, Pak. Jadi ketua IKPM Sumut waktu itu sekali jadi 3. Jadi waktu kuliah sambil cari duit kan? Iya, Bah. Alhamdulillah. Jadi duit kuliah S2 itu udah duit sendiri. Alhamdulillah duit sendiri. Jadi Jurusan apa tuh? ngambil jurusan corporate communication, Mas. Keren. Jadi ini Ilmu betul-betul enggak, jadi betul-betul satu garis ya dari S1-nya. Iya, S1 S2-nya bahkan ilmu udah komunikasi. corporate ya. Iya, kan udah langsung ngerucut. Jadi, Tetap rumpun ilmu komunikasi. Kalau nggak pintu kombu Jul. Apa pandai kombu Jul? Iya, pandai kumpul ya. Iya, tapi jangan-jangan sampai jadi ketua umum cabang, HMI cabang. Iya, Bang. Nah, itu belum ke dia tuh. Itu waktu pas itu, dan alhamdulillah skripsi selesai waktu pas Fajar jadi ketua cabang. Sebelum ketua cabang lengser, itu lulus skripsi, ya kan? Karena prinsipnya gini, pengen pokoknya setelah selesai kuliah nggak pengen ngerepotin orang tua lagi, harus udah sendiri, semua harus udah makan sendiri lah begitu kan. Jadi sebelum kita demisioner jadi ketua umum cabang, itu periode 2020-2021 cabang Yogyakarta, itu alhamdulillah udah kerja. Jadi kita menyelesaikan amanah itu selesai, kemudian kuliah juga selesai, alhamdulillah semuanya selesai, Bang. Gitu. Jadi satu, alhamdulillah. Prinsipnya benar kan, berarti kuliah tuh tetap fokus, organisasi tetap nomor 1. Organisasi tetap sebenarnya mudah, Bang. Buat kayak skripsi gitu kan. Kita kalau rutin tiap minggu bisa juga nyambi organisasi. Nggak perlu kita bilang ada alasan ini. Nggak ada alasan itu, Pak. Yang iyanya mau apa tidak? Nah, ayahnya mau atau tidak, benar. Berarti demisioner pengurus cabang, wisuda juga jalan. Ya, wisuda sekaligus. Waktu pas demis pengurus cabang, wisuda juga. Fajar kan insya Allah mau tesis ya, insya Allah dapat S2 lah. Iya. Apa yang kio-kio yang Kaso yang ingin dicapai lagi? Apa sih ceritanya? Tapi dongo-dongo Jul sebelum itu. Ini sebagai konsultan politik pula. Coba lah. Saya baru tahu tadi. Iya. Jelas sedikit. Atau pertama apa nanti yang diinginkan lagi, kemudian ceritakan sedikit lah tentang yang pojok sekarang. Iya. Ini di Jogja loh. Jakarta masih dekat ke kampung, jauh. Boleh pesawat. Alhamdulillah waktu itu pas pemilu lah beberapa bulan yang lalu, di inilah sama almarhum, beliau sekarang sudah almarhum, baru aja kemarin, yang jadi mentor, bener-bener lah mentor politik, mentor menjadi abang dan sebagainya. Beliau adalah mentor kita waktu itu. Dimintanya beliau untuk menjadi konsultan politik di Kalimantan Timur, salah satunya menangani DPR RI di Dapil Kalimantan Timur. Dan sampai ke sana nih ya? Iya, Bang. Padahal tempatnya di Jogja, tapi iya, diminta ke Kaltim waktu itu kita. Jadi akhirnya ada kesempatan nih, karena waktu itu Fajar masih kerja di tempat yang lama. Akhirnya karena di tempat yang lama itu mungkin nggak sesuai passion ya, karena ya kayak orang kita ini sukanya bergerak, berkomunikasi dengan orang-orang, sama sosial dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika ditawarin sama abangan kita waktu itu ya, oke, boleh nih gitu, kita coba. Iya, happy. Dan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu, kita happy, menjalaninya happy. Jadi seorang aktivis ya mungkin bagi Abah adalah yang aktivis yang berhasil ya. Amin. Kita sebagai mahasiswa yang berhasil juga, komlot. Amin. Ya, mudah-mudahan dalam Kojol Fajar insya Allah berhasil. Amin. Jadi intinya pandai-pandai bagi waktu. Pandai-pandai bagi waktu. Pandai-pandai. Selagi kita masih muda, jiwa masih muda. Umur 26 tahun nih Fajar ya. Iya, masih 26 tahun kok, Bang. Masih panjang ini. Jadi ini semoga ini menjadi inspirasi lah buat adik-adik yang di kampung ya. Untuk berkembang itu kadang tidak di dalam, mungkin di luar juga disebut berkembang ya Fajar ya. Iya, Bang. Kita nggak usah semua orang, kita manusia sama-sama punya
kita makan juga sama, maksudnya walaupun ada lauknya berbeda, tetapi kan ada nasi dan lain sebagainya. Itu kita semua manusia nih, punya kodrat yang sama, diberikan Tuhan kesempurnaan dan lain sebagainya. Itu ya kita manfaatkan sebaik-baiknya sebagai manusia. Jadi tenaga, pikiran dan lain sebagainya, selagi kita masih berjuang, kita harus tetap berjuang. Fajar, yang terakhir abang tanya. Biasanya setiap orang-orang yang berhasil itu sangat relatif. Itu ada hal-hal positif yang dia kembangkan, yang dia jalankan secara kontinu. Apa kio-kio yang hal-hal positif yang Fajar yakinin dan Fajar jalankan sehingga bisa menjadi seorang Fajar yang sehat? Nah, mungkin biar dapat rahasianya nih. Ya, yang pertama istiqomah, Bang. Kenapa istiqomah? Kalau kita sudah menjalani itu niatnya lillahi ta'ala, pasti kan di jalan itu ada rintangan, halangan. Kayak ini nih, sekarang kita naik mobil, kita kan nggak tahu rintangannya, mungkin ada paku, ada gerunjalan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita istiqomah, ini kita sekarang menuju ke lokasi pelantikan, insya Allah sampai, walaupun ya rintangannya ada, tetapi Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berputus asa dari rahmatnya, kan begitu. Jadi kita harus istiqomah dengan apa yang sudah kita yakini. Makanya harus diyakinkan dengan iman, diusahakan dengan ilmu, dan saya sampaikan dengan amal. Selain itu, apa lagi hal-hal yang positif yang kelebihan Fajar lah, yang mungkin bisa dicontoh atau jadi renungan untuk adik-adik yang lain? Selanjutnya itu ikhlas sih, Bang. Ikhlas. Karena ilmu berjuang itu kan kita tidak selamanya enak, pasti akan ada sulitnya dan lain sebagainya. Kadang kita sering dikatai orang, kenapa sih kok mau kayak gitu, kenapa padahal nggak digini-gini, padahal nggak ada ini. Tapi ketika kita ikhlas dan niat kita tulus, insya Allah akan menggantinya dengan apapun itu. Juga dibilang sama Abah Jul juga, apapun itu kalau kita mengikhlas, ya Allah itu ada aja udah digantinya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ya manajemen waktu sih, semua orang itu waktunya 24 jam, nggak bisa dilebihin, nggak bisa sama semua. Tapi kita bisa memanfaatkan waktu yang ada itu sama 24 jam itu dengan semaksimal mungkin. Itu sih, Pak. Jadi benar itu. Apa pernah baca itu bahwa kalau mau memberikan sesuatu, seandainya sesuatu tugas, maka ada yang seseorang itu dia lebih percaya memberikan kepada orang yang sibuk. Kan ternyata orang yang sibuk itu katanya mereka udah terbiasa membagi waktu. Kio mungkin bisa kasih pesan untuk adik-adik yang masih di Batubara, apa mungkin hal-hal yang bisa dikasihkan sebagai masukan untuk mereka lah, agar berani merantau dan menjadi orang di negeri orang. Itu teman-teman semuanya yang di Batubara, salam dari kita yang sekarang di Yogyakarta. Jangan takut, walaupun kita orang kampung, ya kan, orang kampung, tetapi kita buktikan bahwa di mana di situ ada tekad untuk kita mencapai sesuatu, dan kita lakukan juga senantiasa kita istiqomah, akan sampai itu nanti pada waktunya. Jadi berusaha sedemikian rupa untuk tetap berikhtiar, kemudian bersabar dan terus berjuang.